Biasanya kesalahan apa Iya, sih iya. yang Bapak lihat itu dari para filmmaker pemula pada saat membuat video klip itu, Pak? Ya, terima kasih Mbak Wendy. Biasanya kalau teman-teman pemula itu langsung pengen langsung syuting aja, ya langsung syuting sehingga mereka biasanya akan tidak kuat di persiapan produksinya. Jadi yang penting punya lirik, kemudian dipotong-potong, kemudian disiapkan visualisasinya. Tetapi nggak memikirkan ini akan berhenti di mana, kemudian akan disambung di mana. Nah ini kalau kesalahan di dalam persiapan umpamanya secara visual, itu nanti di editing akan setengah mati, mau nggak mau nanti harus ditambal lagi pakai lagunya secara utuh. Ini yang agak bermasalah kalau itu secara penyutradaraannya. Tapi kemudian akan kesalahan di penyutradaraan akan berakibat di editing. Nah, tetapi dalam sistem produksi, manajemen produksinya tentunya adalah persiapan dalam segala hal selain masalah artistik juga masalah teknik. Di mana masalah lokasi itu harus disiapkan benar. Tentunya yang paling utama adalah penyanyinya kalau kita menggunakan penyanyi, kesiapan penyanyi dan jadwalnya. Nah ini kadang-kadang kalau kita nggak memanage jadwal dengan baik, orang udah sampai ke tempat, sementara tidak langsung disuruh take, nunggunya terlalu lama. Pada saat dia take, moodnya sudah habis. Ya, karena kalau kita bicara video clip itu harus diulang berulang kali. Ini diulang ini yang lagu yang bait ini sampai 2-3 kali sampai mendapatkan yang oke dari sutradara. Nah ini biasanya teman-teman karena terburu nafsu akhirnya cuma 1-2 take udah nanti langsung dibawa, nanti kita selesaikan di editing. Bahkan kalau teman-teman sekarang dengan kamera dengan HP yang ada di kamera, mereka bisa melakukan itu. Tetapi tentunya kualitasnya tidak akan maksimal kalau kita tidak menggunakan kamera yang standar atau dengan DSLR atau dengan kamera video. Jadi masalah persiapan intinya Mbak Windy. Persiapan itu harus benar-benar siap. Jangan ke lapangan nanti nanti propertinya ketinggalan. Nanti ininya kostumnya nggak kebawa. Nah ini akan menjadi masalah. Pokoknya seperti membuat film cerita aja gitu ya Pak ya, sama gitu ya. Sama saja persiapannya. Hanya ini waktunya pendek, kita bisa selesaikan sehari 2 hari kan. Dan acuannya adalah storyboard, harus ada storyboard. Nah, sama seperti iklan kan, ini storyboard juga, iklan atau iklan layanan masyarakat maupun iklan-iklan yang lain bawa storyboard sebagai acuan. Di video klip seperti itu. Sehingga tahu kapan kita memotong, kapan kita akan menyambung dengan lagu yang berikutnya. Kemudian refrainnya akan berapa kali. Jangan refrain ini pas pengulangan gambarnya yang sama terus. Orang lama-lama juga akan bosen. Karena waktu 3 menit, sekitar 3 menit atau 4 menit gitu. Ini kebetulan ada pertanyaan Pak. Apa sih bedanya Pimpro sama manajemen produksi Pak? Nah, manajemen produksi itu adalah ilmunya, ya ilmu manajemen, di mana kita mengatur orang dan mengelola orang. Kita orang yang mengatur itu disebut Pimpro kalau di lapangan. Pimpro itu kalau bahasa kerennya adalah line producer. Kalau teman-teman atau saudara sekalian sudah dengar, line producer adalah orang yang bertanggung jawab pada saat pengaturan semua aktivitas produksi di lapangan yang berkaitan dengan administrasi dan penyiapan teknis. Tetapi kalau sutradara, dia akan bicara tentang artistiknya, tentang visualisasinya. Nah, Pimpro adalah timekeeper. Dia akan menjaga tentang waktu, kemudian tentang durasi filmnya, karena nanti dia juga akan bertanggung jawab untuk menyerahkan kalau sudah selesai, terutama juga kaitannya dengan efisiensi. Nah, ini ya, Pimpro itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap semua aktivitas operasional di lapangan. Nah, Pimpro masih punya anak buah, manajer unit atau unit manager. Manajer unit bisa macam-macam, atau manajer lapangan, manajer lokasi, manajer peralatan, dan manajer yang lain. Nah, kalau di atas itu adalah produser, dia yang mendanai. Saya kira itu, Mbak, ini gambarannya. Nah, itu jelas banget itu jawabannya, keren. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Linda SMKN 1 Cimahi. Ya, dia bilang sekarang ini Bu Guru ya, kayaknya Bu Linda ya, karena siswanya itu tidak berminat membuat lagu daerah, seolah-olah
kalau bikin klip video lagu daerah itu tidak keren. Nah, mungkin Bapak ada tips bahwa sebenarnya video klip daerah itu nggak mesti kayak gitu-gitu aja gitu, biar lebih keren lagi itu kayak gimana gitu, Pak? Iya, iya. Terima kasih. Ini sahabat saya nih Mbak Linda nih, guru SMK Cimahi nih, alumni KJ juga. Apa kabar Mbak Linda? Wah, ini dia senior. Mbak Linda, ya, saya kira mungkin kita bisa bercermin pada Lati ya. Setelah itu bagaimana juga mau membuat sebuah tampilan secara image ya dari lirik yang ada itu bisa menarik ya dengan visualisasi 2D maupun 3D dan CGI ya yang luar biasa. Jadi saya kira harus kita kembalikan bagaimana anak-anak itu memaknai sebuah lagu daerah. Kalau menurut mereka seperti apa sih? Umpamanya seperti bicara tentang umpamanya panen hidieng, umpamanya kalau kita bicara di kan dari Cimahi ya, atau lagu Jawa naik numpak perahu layar. Visualisasinya gimana sih? Jangan visualisasi yang seperti angkatan saya gitu ya, 50 ke atas. Sekarang kan audiensnya siapa? Supaya dia bisa meraup audiens yang banyak dan anak-anak milenial, saya kira bisa juga menggunakan model game segala macam itu nggak masalah. Yang penting bahwa lagu itu sampai dan tidak merusak keseriusan lagu itu atau ke apanya ya lokal kontennya itu jangan sampai hilang. Bagaimana anak ini bisa di ini kok bisa dicoba. Coba tolong kamu buat visualisasi dari lagu daerah ini, umpamanya lagu aku rame-rame gitu, umpamanya dari luar Jawa sana. Silahkan coba divisual. Nanti kita lihat masih sesuai dengan kaidah-kaidah kita. Kemudian apakah itu sesuai dengan konsep anak-anak yang sekarang yang pengen semua cepat, serba cepat, semua serba memuaskan, dan mereka bisa berganti-ganti nonton TV kemudian nonton HP lewat YouTube. Ini harus disesuaikan saya kira sih. Perlu dicoba kok. Seperti Lati itu pakai lagu, ada penggalan lagu Jawanya menarik juga ternyata. Saya kira Bu Linda perlulah siswanya banyak dan itu jago-jago, sering menang di berbagai festival itu. Perlu dicoba Mbak Linda. Mantap banget tuh tipsnya Pak. Nah kebetulan tadi ngobrolin masalah visual, kita akan balik lagi nih ke tata visual ya tentu saja ya, karena Ibu Bintang sudah kembali join ini, Bu Bintang. Silahkan Bu Bintang. Silakan Bu Bintang. Iya, maaf sekali ada trouble domestik di rumah. Mau di-share Bu? Iya, boleh di-share langsung ya, biar karena waktunya sangat sempit. Ya, silakan Bu. Jadi ini belum sudah keluar belum ya? Ya, jadi di sini peran tata artistik dalam produksi video musik ya. Lanjut ya Mbak. Oke, kita akan menjelaskan tentang tata artistik, yaitu adalah salah satu aspek kreatif produksi yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengadaan lingkungan fisik sebuah kejadian peristiwa dalam film. Yang terdiri dari setting, properti, kostum, make up, tata rambut, dan konsepnya. Di mana dijelaskan di sini dalam lingkungan fisik yaitu tempat dan waktu ya. Jadi tempatnya di mana ya, berupa lokasinya. Terus waktunya itu berupa era. Jadi masanya kapan. Itu tata artistik. Jadi kita memvisualkan sebuah gambar dari era tersebut. Kita katakan sebagai lingkungan fisik. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Lanjut. Mbak Wendy, oke.
bisa lanjut. Oh. Bisa lanjut, Mbak. Oke, kemudian di sini tata artistik ya, di mana pengelolaan proses kreatif dan keluaran produksi visual. Yang dimaksud dengan pengelolaan proses kreatifnya yaitu dimulai dari pembuatannya konsep, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan filmnya atau dengan adanya spesial materi-materi yang lain sampai ke poster. Kemudian keluaran produksi visual yaitu di mana tata artis ini menjadi produk dari film tersebut. Jadi yang divisualkan. Oke, lanjut Mbak. Nah, elemen tata artis ini yaitu berupa setting, properti, kostum, make up, special effect. Nah, kelima elemen ini yang paling penting dalam unsur tata artistik elemen ini. Semua ini harus ada ya. Jadi sebuah video klip itu biasanya kadang-kadang yang semua kelima ini kadang-kadang juga tidak masuk juga karena misalnya special effect. Jadi cuma sampai setting, properti, kostum, sampai make up atau mungkin sama sekali tidak ada. Jadi cuman ada gambar foto aja karena biasanya untuk seperti karaoke ya, itu hanya tulisan-tulisan aja. Jadi kelima elemen ini yang harus kita pelajari. Oke, lanjut Mbak. Nah, di sini video musik tadi dia dijelaskan sama Mas Bagio, yaitu juga video klip adalah tampilan potongan gambar dirangkai dengan efek tertentu, disesuaikan dengan ketukan irama, lirik, lagu yang dinikmati secara audiovisual. Mungkin yang gabung baru lagi bisa diulang lagi, dan tujuannya untuk pengenalan dan memasarkan produk lagu agar masyarakat dapat mengenal, tertarik, dan selanjutnya membeli. Jadi ini lebih ke promosi ya kalau untuk video klip ini. Jadi lebih ke untuk dijual ya secara cepat. Jadi kalau film kan pelan-pelan tapi harus cepat video musik ini. Oke. Kemudian dilanjut Mbak. Jenis video musik tadi performance sama konsep dilakukan di panggung, misalnya di atas panggung. Kemudian juga seperti lagunya Guru Soekarno dengan Zamrud Khatulistiwanya, dia buat dia lagi perform terus diambil video musiknya. Kemudian kalau konsep ini misalnya nanti ada contohnya Tulus atau yang Lati juga termasuk ya, Agnes Mo, terus Chrisye, video konsep. Nah, lanjut ya. Oke, di sini bisa dilihat ini tentang Queen Bohemian Rhapsody juga itu dia banyak performs. Nah, kemudian yang konsepnya Tulus, dia benar-benar buat konsepnya jadi hampir seperti cuplikan film pendek lah kalau kita buat, di mana di situ kita banyak menggunakan properti seperti properti balon, terus juga make up badut. Nah, itu bagian dari
tata artistik. Jadi properti semua dan settingnya juga settingnya dilihat harus misalnya di dalam sebuah frame itu harus kelihatan cantik ya. Jadi harus kelihatan atmosfer dari tampilan yang ditonjolkan, visualkan ya. Lanjut Mbak. Lanjut. Bisa dilanjut Mbak. Nah, unsur dasarnya itu adalah ini unsur dasar dan gaya video musik ini tadi udah dijelaskan oleh Mas Bagio juga. Ada musik video, lirik video sama image video, dan sekarang gayanya yaitu animasi. Jadi dengan secara animasi ya, gambar-gambar. Terus interpretif itu dengan interpretasi, sama impresionis yang dilihat nanti ke pemirsa dengan sebuah yang impres ini termasuk gaya ini biasanya di lukisan itu ada aliran-alirannya. Jadi impresionis ini itu di Perancis ya. Itu alirannya dengan lebih ke cahaya dan warna ya. Di mana waktu itu ada, jadi bisa jadi referensinya dari lukisan Monet atau juga dari pencahayaan yang dilakukan dengan warna-warna yang indah. Jadi biasanya ini impresionis ini hubungannya nanti sama penata kamera. Jadi di mana lighting berpengaruh di sini. Jadi ada kerjasama atau collab antara penata artistik dan kameramen untuk menentukan konsep apa yang akan dipakai. Karena ini sangat penting sekali untuk gaya ini. Jadi awal-awal konsep itu penting kita ajukan ke sutradara sama kameramen, karena akan dipilih lighting apa yang bagus. Nah, kemudian nih surrealis juga tadi dijelaskan itu lebih ke alirannya lebih abstrak, tapi bisa juga kayak mimpi gitu. Jadi tidak kalau kita lihat gambar-gambarnya lebih ke lebih indahnya tapi seperti mimpi ya. Jadi, nah itu juga sangat berperan di dalam pembuatannya dari pihak penata artistik. Karena ini banyak digunakan kostum, make up, properti sama efek. Nah, terus allusion juga di sini menggunakan referensi-referensi juga. Jadi semua ini ke gaya-gaya ini biasanya digunakan di dalam video musik. Lanjut lagi, Mbak. Nah, di sini untuk artistiknya tuh mempelajari director treatment sama storyboard-nya itu penting sekali karena harus dibuat dulu. Biasanya kerjasama antara sutradara sama artistik untuk membuat storyboard-nya. Itu di awal ya, itu penting sekali. Karena nanti ke depannya biar lancar dan mau seperti apa nih gayanya tadi yang tadi di atas. Terus mempelajari referensi efek sama itu semuanya. Itu kita banyak nonton. Jadi banyak nonton video klip yang lalu-lalu. Misalnya kalau tentang kearifan lokal, carilah video klipnya yang ada hubungannya dengan kearifan lokal. Misalnya penggunaan kayak Ahmad Dhani itu dia banyak gunakan kostum-kostum Jawa misalnya, terus atau dia juga banyak gunakan properti misalnya topeng. Nah, terus kemudian juga yang Lati itu juga dia gunakan besi ya, terus kuda lumping. Nah, itu termasuk dalam properti. Kemudian nih perancangan artistik video musik, lanjut Mbak. Dilanjut. Ya, perancangan artistik video musik. Nggak bisa masuk ya.
rancangan artistik video musik itu membuat konsep artistiknya, yaitu seperti tadi saya jelaskan, itu merancang set, properti, kostum, make up, terus semua special effects. Jadi kelima elemen tadi itu harus kita buat konsepnya, itu kita yang buat semuanya. Jadi bukan sutradara, tapi lebih ke kita. Nanti baru sutradara mengokekan atau tidaknya. Jadi ini penting sekali untuk kita sebagai artistik harus mengenal tentang konsepnya dulu. Oke, lanjut lagi, Mbak. Terus pengelolaan proses kreatif itu seperti biasa, ini lebih ke kru, terus jadwal kerja, anggaran, kebutuhan art, rancangan, hunting, pengadaan, pelaksanaan. Ini larinya juga lebih bersama-sama dengan produksi. Jadi kita sama-sama dengan produksi. Biasanya dikerjakan oleh kalau kita sebut penata artistiknya ya, atau art director atau production designer ya, dia membuat ini semua. Tapi di dalam sebuah video musik pun hampir sama kerjanya dengan membuat film. Cuman jadi kalau film pendek juga hampir sama juga. Jadi ini kebutuhan ini tetap sama saja. Kemudian terakhir controlling. Controlling itu perwujudan set, pengadaan properti, pengadaan kostum, set dressing, special effect, anggaran, sama finishing. Ini semuanya juga sama ya, sama tadi ceritanya produksi ya. Cuman kita lebih kalau nantinya ke depannya kalau udah lagi pas produksi, set dressing itu penting sekali ya, karena harus standby ya. Nah, demikian yang saya sampaikan. Pesan saya untuk membuat sebuah video klip itu sebaiknya untuk kita menggunakan kearifan lokal dan sesuai dengan moral dan budaya Indonesia. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Mbak Windy. Terima kasih Bu. Nah, kebetulan nyambung dengan pertanyaan yang tadi, ada pertanyaan, gimana caranya supaya video klip musik daerah itu menarik buat masa kini gitu Bu? Nggak boring seperti zaman dulu. Mungkin dari artistik Ibu ada saran-sarannya gitu? Oke. Kita biar nggak boring, kita kan bisa lihat dari tadi kita dijelaskan tentang referensi-referensi. Nah, itu kita ambil referensi itu. Kemudian sekarang saat ini kita bisa lihat yang sudah terjadi seperti Lati. Kemudian ada Lati Challenge itu di TikTok ya. Nah, itu dia buat walaupun sedikit TikTok, tapi itu lagunya itu sampai habis. Nah, itu di situ benar-benar kearifan lokalnya ada. Jadi misalnya nanti dia pakai pakaian Sumatera bisa juga, terus atau pakai pakaian Papua. Nah, itu semua bisa ditonjolkan di situ. Jadi sebenarnya yang kita harus perdalam adalah dalam make up misalnya. Make up sekarang saat ini seperti apa sih misalnya? Make up kekiniannya sekarang apa harus ada apa lebih soft, apa lebih berat. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian juga lebih ke kostum misalnya. Kostumnya apa, kostum ke daerahnya tuh yang seperti apa? Karena kostum ke daerahan juga diperbarui juga ada. Jadi itulah yang perlu diperhatikan untuk saat ini. Jadi walaupun ada kearifan lokalnya, tapi kita ngikutin kearifan lokal yang sudah dimodernisasi. Demikian saya sampaikan. Ini ada mungkin bisa ditanggepin gitu ya. Kalau misalnya ada video klip yang menabrak dan membuat gaya baru, ini dari Alkri Roti gitu ya. Dia bilang, boleh nggak sih video klip itu gayanya kita main tabrak aja, kemudian kita bikin gaya baru. Apakah itu dibolehkan gitu kan, supaya dia bilang supaya bisa jadi viral gitu kan Bu. Ya. Kalau menurut tanggapan gimana Bu? Ya, untuk saat ini sih sah-sah aja ya, karena yang penting di frame itu bagus ya.
mau tabrak mau tidak, tapi di frame-nya bagus. Jadi harus memperhatikan komposisi ya. Komposisi yang penting juga, terus juga kalau bisa lighting-nya juga. Jadi walaupun tabrak-tabrak, tapi jangan hasilnya visualnya nggak bagus. Jadi orang nggak akan mau nonton juga. Walaupun tabrak, misalnya di suatu tempat nih, lokasinya dengan pemandangan yang bagus, ada atmosfernya, terus nuansanya. Jadi tetap harus punya taste untuk sebuah frame-nya itu. Demikian. Oke, Bu. Ini kemudian ada pertanyaan lagi, mungkin dijawabnya bisa antara Ibu atau Bapak ya. Apakah cerita di dalam video klip itu harus sesuai dengan nada lagunya? Misalnya kalau nadanya ceria, tapi kalau di video klipnya kita menampilkan sesuatu yang ironis atau mungkin sedih gitu, apa boleh? Ya, silakan Bu Bintang dulu, apa saya? Mas Bagio aja. Ya, saya kira itu boleh. Yang penting tujuannya untuk apa gitu kan? Temanya itu pengen membuat sebuah parodi, bisa kalau seperti itu, bahwa nadanya ini kemudian visualnya berlawanan, itu boleh saja. Sehingga yang didapat dari penontonnya adalah kayak rasa nggak nyaman, itu bisa juga. Ada, kita mau bicara tentang parodi atau memang tujuannya untuk tidak nyaman. Ya. Cuma masalahnya adalah kita harus tahu siapa penonton kita. Ya, itu tuh yang penting gitu. Jangan sampai nanti kalau kita nggak sadar audiens kita, jadi kita yang tahu siapa yang akan kita sasar penontonnya, baru kita menyiapkan videonya. Nah, kalau enggak nanti nggak ada yang nonton, ya. Yang akan kita share ke usia berapa, ke generasi milenial atau ke generasi Z atau generasi baby boomer, itu harus jelas. Ya, jadi nggak apa-apa. Tapi kalau hanya ngejar viral aja, ya memang bisa saja, tetapi tentunya tidak akan maksimal kalau kita nggak tahu tujuan kita membuat video itu. Jadi itu kan ada alirannya, ada yang performance, itu berarti dari bandnya, atau yang aliran naratif. Nah, naratif itu macam-macam, bisa konseptif, bisa abstrak. Nah, bisa aja yang disampaikan oleh teman tadi yang diminta adalah abstrak ya. Tadi bisa penonton dibuat kok seperti ini sih, tidak nyaman, itu boleh, sah, tidak ada yang dilarang. Yang penting jangan melanggar kaidah-kaidah kode etik penyiaran, sama jangan melanggar SARA, itu saja. Ya, apalagi pornografi dilarang keras kalau kita lihat di dalam video klip atau video musik. Saya kira itu sih kalau dari saya. Siapa penontonnya yang penting. Oh, oke, itu udah jelas sekali ya dijelaskan sama Pak Budi, bahwa kita itu nggak boleh hanya sekedar mengejar viral, tapi harus tahu tujuan dari pembuatan si video klipnya ini. Dan jangan lupa kita hidup di Indonesia ya, jadi kita harus menghormati kode etik dan adat istiadat. Iya, betul. Ini ada pertanyaan simpel sih Pak, tapi mungkin masih ada yang belum mengerti. Apakah kalau membuat video klip itu lagunya harus di playback katanya? Iya, ada beberapa cara. Itu kan secara teknis itu untuk penyutradaraan ya, bahwa kami kalau di bagian manajemen adalah menyiapkan bahwa memang harus disiapkan playbacknya, karena itu sebagai guide ya. Nah, sehingga nanti baru di belakang baru kita nanti akan disambung di editing dan kita ambil take vokal di studio. Memang sebaiknya di playback. Cuma kalau teman-teman yang menggunakan handphone kan nggak bisa seperti kita melakukan editing di Avid atau di Adobe Premiere atau di Final Cut, perlu kita sambung di situ. Mereka bisa menggunakan aplikasi. Nah, itu tentunya tergantung situasional. Tapi memang idealnya ada storyboard, kemudian siapkan musik untuk playback sebagai guide. Sampai kapan sih dia ini? Terutama kalau playback itu, kalau umpamanya tidak ada penyanyinya di situ, dia akan ngikutin. Sampai di mana sih lagu ini, berarti adegannya ini. Cek, mesti diulang lagi untuk di replay lagi. Acuannya jelas seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Lanjut lagi ya, kita pertanyaannya rame banget ini. Dari Ninik Listiani, SMKN 1 Semarang,
dia bertanya, kalau buat musik instrumental itu apa bisa dibikin video klipnya juga? Dan mungkin dia itu butuh kayak referensi visual juga, Bu. Yang kalau untuk musik-musik instrumental ini, seperti apa sih temanya yang mungkin visualnya yang harus ditampilkan, itu seperti itu. Silakan Bu Bintang dan Pak Badi. Ya. Saya kira Bu Bintang dulu, habis ini saya. Silakan. Begitu. Kalau referensi visualnya ya sesuai dengan lagunya ya. Jadi lagunya misalnya terdengarnya seperti ceria. Nah, itu kita harus kasih visual gambar yang ceria. Jadi kalau visualnya lagunya ini lagu-lagu sedih ya, kan ada melo-melo lagu. Nah, itu. Jadi kita juga bisa menggunakan idiom-idiom aja dari gambar-gambar juga bisa. Itu demikian. Oke, Mas. Ya, mungkin saya bisa nambahkan untuk Mbak Nini, ini sahabat saya di SMK Negeri 1 Semarang, ini pengajar radio. Apa kabar Mbak Nini? Ya, memang kalau kita bicara tentang video klip yang menggunakan instrumental, berarti kita harus siapkan image-nya, visualnya. Seperti apa? Sama aja kalau kita membuat menyiarkan video klip Rayuan Pulau Kelapa gitu. Itu kan kita harus siapkan setiap lirik itu harus kita terjemahkan. Keindahan Indonesia itu seperti apa? Shot-shotnya itu harus disiapkan dan harus seirama dengan liriknya, ya, dengan senada dengan liriknya, senada juga dengan temponya atau ritmenya. Jadi di sini justru kepiawaian dari seorang sutradara untuk memilih shot-shotnya atau memilih gambar yang akan diambil untuk membreakdown shot. Umpamanya bicara tanah airku, ini shotnya apa? Bisa di breakdown semenarik mungkin dan seindah mungkin. Nah, itu baru tinggal dimasukkan musiknya. Sama juga kalau seperti lagu dolanan, apakah menggunakan lagu permainan anak-anak, shot-shotnya juga harus disiapkan sesuai dengan konsep itu. Atau menggunakan animasi pun boleh. Yang penting membuat orang menarik untuk cinta umpamanya lagu tanah air atau lagu daerah seperti yang Mbak Linda tadi sampaikan. Saya kira itu, Mbak Windy, untuk Bu Nini tadi. Oke, ini kan kebetulan kurang 2 menit lagi ya. Siap. Saking serunya ini kita menghabiskan 2 sesi untuk video klip. Kita masih punya 1 sesi lagi, yaitu sesi mengenai film dokudrama. Drama, ya. Lagi nih, karena kan bikin film biopik ya Pak ya. Biopik ya. Ya betul. Nah kita akan menuju langsung ke sesi film biopik. Oke, sampai ketemu dan jangan kemana-mana ya. Siap, terima kasih Mbak Windy. Terima kasih Mbak. Ya tadi sudah disebut mungkin ada Bohemian Rhapsody yang heboh tahun lalu. Kemudian ada Rocketman juga, sama-sama tentang penyanyi. Kalau di Indonesia mungkin pernah ada film banyak ya, Wage mungkin, kemudian Soekarno juga ada. Nah itu Chrisye, nah itu penyanyi Indonesia kebetulan ada juga. Dan kemudian ada juga Slank pernah dibikin film ya. Nah itu jadi selalu menceritakan mengenai orang yang hidup atau pernah hidup. Nah silakan mungkin dari Pak Bagio dulu untuk menjelaskan mengenai manajemen produksi. Pak Bagio sudah join atau belum? Pak Bagio belum masuk, oke. Kita masih nunggu, antriannya ternyata panjang banget, alhamdulillah. Meskipun ini sebentar lagi udah makan siang ya. Nggak apa-apa, kita lanjut nanggung soalnya ini ilmunya lagi seru juga. Oke, mungkin ada beberapa teman yang sudah menonton film-film biopik itu ya, jadi karena dia itu menceritakan kehidupan real seseorang, tentu saja kalau dari segi tata artistik, terutama ya Bu Bintang ya, itu berat dibandingkan film biasa mungkin ya Bu ya? Iya benar, benar Mbak Windy. Iya, karena kita perlu referensi-referensi. Tidak hanya oleh penata artistik, tapi juga oleh ahli ya. Ahlinya ya ahli budayawan misalnya, atau sastrawan, semua harus terlibat ya untuk film seperti
dokudrama ini. Oke, nah ini Pak Bagio sudah masuk kebetulan. Oke, mungkin Bapak bisa membuka dulu mengenai biopik ini apa ini Pak? Iya. Oke, terima kasih Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua para peserta webinar ini. Topik yang saya angkat di sini adalah peranan manajemen produksi pada film dokudrama atau disebut dokumenter drama. Jadi sebenarnya dokudrama ini tidak jauh bedanya dengan film feature atau film cerita biasa, hanya berlatar belakang kisah nyata. Nah ini adalah kisah nyata dan memang benar-benar real terjadi. Sehingga yang agak berat kalau di dalam produksi adalah masalah risetnya. Karena jangan sampai orang yang tahu beliau, umpamanya kita bicara tentang sang pencerah atau sang kiai, itu keluarganya, loh perasaan dulu orang tua saya nggak seperti itu, sosoknya, atau propertinya nggak seperti itu. Nah ini perlu adanya riset dan kompromi-kompromi gitu. Kalau kita bicara seperti Habibie, waktu itu yang diperankan oleh Reza Rahadian, itu kan waktu itu Pak Habibie masih sugeng ya, masih hidup, sehingga beliau nggak berkeberatan. Yang dicari adalah gesturnya, itu nggak ada masalah kalau kita bicara secara personalnya. Tapi untuk lebih detailnya secara singkat mungkin saya akan membacakan mengenai PowerPoint yang saya sampaikan di seminar ini. Jadi mungkin bisa ke bawah. Ini mengenai manajemen produksi, saya kira sudah kita bicarakan tadi. Kita akan fokus ke dokudramanya, ya. Jadi kegiatan pengelolaan manajemen tertib sebuah karya. Nah ini sekarang kita masuk ke film dokumenter. Nah ini kalau film dokumenter ini adalah sebuah real, faktual atau kejadian real yang diangkat ke dalam layar. Jadi ini kalau menurut John Grierson, ini salah seorang pakar dokumenter dulu, dia menyebutnya adalah laporan aktual yang kreatif. Jadi menyampaikan sebuah kejadian secara kreativitas. Jadi di sini ada campur tangan pembuatnya, ya. Jadi di sini film dokumenter menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. Mungkin yang terbaru sekarang teman-teman dengan film dokumenter, tapi ada namanya mini dokumenter, ada mikro dokumenter, sangat pendek sekali, sehingga bisa untuk konsumsi di layar HP. Ya, jadi perkembangannya luar biasa film dokumenter ini. Kita bahkan National Geographic Channel atau Discovery Channel itu adalah channel pusat untuk dokumenter. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk adalah dokudrama. Nah, dokudrama adalah salah satu gaya dan bentuk bertutur dokumenter. Bagaimana orang pengen menceritakan tentang sebuah kejadian, tetapi karena kejadian itu masa lampau, maka harus direka ulang atau reka adegan atau reka kejadian. Nah, ini dalam dokudrama adalah suatu hal yang biasa. Kalau kita bicara tentang JFK atau Muhammad Ali, atau yang paling fenomenal di Indonesia adalah G30 SPKI. Nah, itu kan semua direka lagi, mendekati yang real. Tapi tetap akan menjadi sebuah perdebatan juga, apakah seperti itu. Tetapi dalam dokudrama itu sah saja, karena ini adalah campur tangan dari objektivitas si pembuatnya sangat tinggi. Kemasan dokudrama mengadaptasi pola penuturan film fiksi, yaitu dengan menambah aspek dramatik pada alur penuturan. Jadi ada aspek dramatiknya, seperti Cokro Abidoto atau Suhogi kalau di Indonesia. Lanjut. Dibanding dokumenter murni, pada dokumenter drama lebih bebas. Berkonstruksi adegan berdasarkan penafsiran pembuat. Jadi sebenarnya kalau secara presentasi mungkin dramanya itu sekitar 70% lah. Ya, yang 30% adalah realitanya yang diangkat ke situ. Ya. Jadi seperti Kuantar Bung ke Ende segala macam itu kan terhadap tafsiran dari sutradaranya. Bentuk ini dikenal dengan biopik dari kata biografi picture.
Sehingga untuk yang lain, proses produksinya akan sama seperti kita bikin film biasa. Hanya harus matang pada tahap riset. Lanjut. Nah, ini contoh film doku drama. Ada Sang Kiai, Habibie Ainun, Sang Pencerah, Ali itu dari luar, Raden Ajeng Kartini 82, kemudian Raden Ajeng Kartini yang terbaru yang tahun 2000-an. Coba kita bandingkan. Ya, bagaimana kita menafsir ke situ, ya kan? Kartini Sumanjaya sama Kartini Hanung kalau nggak salah. Ya. Itu akan beda pasti karena interpretasinya beda dan itu sah-sah saja. Kemudian Serangan Fajar, Gandhi itu adalah contoh-contoh doku drama. Ini baru masuk. Lanjut. Banyak trouble depan-depannya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana realitas itu dibuat. Sang Kiai ini penokohan di sini apakah sama dengan Mbah Hasyim Asy'ari gitu. Kemudian di sini adalah kejadian real rapat di Surabaya. Kemudian korannya ini adalah koran real yang diangkat lagi. Jadi ada realita-realita yang diangkat untuk menguatkan. Kemudian ini masalah Jenderal Malabai sebagai korban yang terjadi di Surabaya. Nah, kemudian lanjut aktivitas manajemen yang dilakukan di dalam pembuatan doku drama. Ini di sini. Yang pertama adalah pengembangan skenario, kemudian praproduksi, produksi, pasca produksi dan distribusinya. Pengembangan skenario adalah di situ ada riset, kemudian ada diskusi, kemudian ada keputusan final. Nah, ini pengembangan skenario lebih spesifik lagi. Idenya apa sih yang kita ingat? Saya ingat William Wongso pernah membuat film tentang Mbah Lindu. Mbah Lindu itu adalah penjual gudeg yang umurnya 100 tahun di Jogja yang baru saja meninggal. Nah, itu direkonstruksi lagi. Bisa. Tapi kalau yang dibuat oleh William Wongso itu adalah dokumenternya. Kita bisa dilihat bagaimana seorang pakar kuliner Jawa. Berarti harus ada diskusi dengan penyandang dananya. Ini sangat beda. Di Indonesia jarang, tidak banyak orang yang mau mendanai pembuatan dokumenter. Kecuali instansi pemerintah maupun yayasan-yayasan luar maupun dalam yang care terhadap humanity, ya, terhadap kemanusiaan. Ada riset pendahuluan, kemudian buat proposal, diskusi proposal, kesepakatan pendanaan, riset lagi, riset yang terakhir, skenario, baru modifikasi. Jadi di dalam doku drama seperti ini yang lebih berbeda dengan pembuatan film yang cerita biasa. Itu adalah imajinasi dari penulis skenario, kemudian langsung diwujudkan. Kalau ini enggak. Kita harus pertemukan dengan pelaku sejarah atau pelaku realitas itu, setelah akur baru jadi skenario. Lanjut. Nah, ini praproduksinya seperti biasa, analisa skenario, rekrutmen kru, konsep film, apa konsepnya, breakdown film, hunting, report, baru kita buat schedule, anggaran, baru kita masuk ke tahap produksi. Itu syuting. Terus kan perekaman suara. Ya, perekaman gambar. Kemudian lanjut lagi seperti pasca produksi. Nah, ini adalah editing gambar, editing suara, mixing standar. Kemudian kita mendapatkan rilis. Apakah akan diputar di distribusinya di bioskop atau di platform-platform yang ada sekarang. Lanjut, yang terakhir adalah bicara tentang distribusi dan eksibisi. Alhamdulillah sekarang dengan di era disruption ini, kita bisa menyiarkan tidak hanya tergantung di bioskop. Bahkan seperti Disney Channel, video yang sekarang pakai turun ini bisa menampung program-program dari karya anak bangsa. Paling cepat juga bisa masukkan di YouTube. Saya kira itu gambaran secara ringkas, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih Mbak Windy. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita langsung lanjut ke Bu Bintang ya, Bu ya. Ya, silakan. Ya, lanjut lagi di dalam unsur tata artistiknya, mohon dipasang Mbak itunya, apa? Ya. PowerPoint-nya.
Terima kasih. Oke, silakan Bu. Oke, nah di sini dijelaskan tentang peran tata artistik produksi dokudramanya. Lanjut, Mbak. Ya, ini tata artistik film yaitu dimaksudkan seperti tadi dijelaskan adalah lingkungan fisik yang mencangkup perencanaan, pelaksanaan, dan pengadaan lingkungan fisik sebuah cerita. Di mana lingkungan fisik itu adalah tempat dan waktu. Tempatnya adalah lokasi dan waktunya adalah eranya. Jadi tata artistik termasuk dalam bagian dari itu, dan fungsi penata artistik adalah menerima konsep, menerjemahkan konsep yang abstrak dalam verbal dan bentuk yang konkret menjadi visual. Oh, masih di atas, Mbak? Ya. Belum selesai, masih di atas lagi. Masih di atas lagi. Terus lagi atas lagi, Mbak. Nah, kemudian penata artistik sebagai kebutuhan, ya, di mana penata artistik ini itu adalah sebagai storytelling juga, ya. Kemudian di bawah lagi, Mbak. Oke. Jadi merancang desain-desain untuk konsep dari sutradara. Nah, elemen tata artistik ini tadi setting, properti, kostum, tata rias, sama efek. Nah, ini kelima ini selalu ada, ya. Jadi paling penting, itu elemen penting di dalam sebuah tata artistik. Kita harus mempunyai itu semua, kita harus mempersiapkan itu semua, merencanakan, membuat konsep, merencanakan, mempersiapkan, sampai menyusun. Oke. Terus lanjut, Mbak. Nah, film dokumenter sendiri adalah cara kreatif mempresentasikan realita dalam bentuk film dan menyajikan realita cara tujuan, berbagai tujuan tadi juga udah dijelaskan. Jadi dokumenter itu real, ya. Jadi sebuah film real yang diceritakan. Oke, kemudian sedangkan film dokudrama itu sudah rekonstruksi dari peristiwa tersebut dan ada unsur komersialnya biasanya, terus artisnya itu sebisa mungkin mirip dengan tokoh aslinya. Jadi ini di sini berperan adalah penata artistik, karena untuk membuat dia tadi cerita Habibie sama Ainun itu kan Reza Radian, bagaimana agar dia agak-agak seperti Habibie. Nah, akhirnya lebih ke di make up rambutnya misalnya. Nah, itu salah satu pekerjaan dari tata artistiknya. Terus gayanya mau seperti apa, dokudramanya seperti apa. Nah, ini tadi kita jelaskan sebelumnya, ada surrealis, ada impresionis. Nah, itu gaya-gaya itu ditonjolkan. Oke. Kemudian ini skenario dokudrama, yaitu menafsir adegan, menyesuaikan perwatakan karakter, menentukan periode. Nah, ini membuat konsep visual, referensi artistik, konsep artistik. Nah, ini kesemuanya ini adalah pekerjaan dari seorang penata artistik. Jadi di mana dari kelima unsur tadi harus ada untuk karakternya apa. Nah, itu konsepnya dari ada apa namanya, kostum, make up-nya seperti apa. Nah, periodenya berdasarkan setting. Setting itu dari eranya seperti apa, periodenya, terus kemudian referensi artistiknya kita mempelajari. Misalnya dokudrama ini kan kita harus banyak belajar tentang referensi kita tampung, tidak hanya kita pergi ke museum atau kita pergi ke perpustakaan, tapi kita juga harus bertanya kepada ahli sejarah atau budayawan seperti itu. Oke, kemudian tata artistik dokudrama itu, ini salah satu contoh, ada saya menggunakan sang pecerah, di mana di situ dijelaskan, ini gambarnya, ya, itu misalnya langgarnya dari yang sebelum dan sesudah, jadi sebelum sama setelah 5 tahun kemudian. Nah, ini semua ini hubungannya dengan set dan propertinya. Jadi sebelum tidak ada properti dan setelah 5 tahun kemudian kita isi dengan properti. Nah, di sana pencerah ini juga konsepnya seperti apa dari awal. Karena ceritanya tentang zaman lalu, ya, masa lalu. Jadi si sutradara lebih banyak memakai sepia, warna-warna sepia. Nah, itu kita sebagai artistik juga harus concern ke depannya nanti kita pakai
pakai menggunakan make up seperti apa yang cocok dengan warna sepia, kemudian juga kostumnya kostum apa yang dengan warna-warna apa. Nah itu kita harus bicara seterusnya dengan intens dengan sutradara. Lanjut lagi Mbak di bawahnya. Nah ini juga kostum sama make up ya. Nah ini kostumnya bisa dilihat. Kita untuk ini menggunakan kostum batiknya yang disesuaikan dengan batik pada masa itu tahun 1920. Jadi karena kita cari batik udah tidak ada corak batik seperti itu, nah kita harus membuatnya corak batik itu. Nah itu dilakukan oleh Mas Hanung. Kemudian juga tadi juga di set-set dia menggunakan set di musim kereta api Ambarawa, terus juga di Jogja banyak. Nah itu juga kemudian juga di Kebun Raya Bogor. Nah itu juga dibangun seperti Malioboro. Nah itu semua konsep itu dibicarakan dulu dengan penata artistik. Jadi penata artistik yang merealisasikannya menjadi konsep visual dan otentik. Oke, terus kemudian lanjut Mbak. Tahapan kerja bidang artistik adalah pengaturan pekerjaan, survei, jadwal, anggaran. Ini semua hampir sama dengan produksi yang tadi Mas Bagio jelaskan. Jadi sebenarnya kerjanya hampir sama ini, tapi kalau misalnya kita penata artis ini misalnya punya production designer, nah dia yang mengatur semua ini. Jadi dan semua ini harus dilakukan tidak hanya oleh bagian produksi, tapi kita juga punya bagian kita sendiri yang kita harus mengawasi juga, sama juga. Jadi hampir harus sama. Jadi harus collab-nya harus saling mendukung ya. Oke. Kemudian lanjut Mbak. Nah ini pengawasannya, perizinan, anggaran, pendirian, perizinan juga kita sebaiknya juga terlibat karena biasanya kalau kita mau mulai sebelum syuting biasanya si manajer location manager itu mengajak kita karena kita juga harus sebelumnya kita kan yang menentukan lokasi ini yang kita inginkan. Nah, jadi biasanya kita juga tahu. Nah, itu perizinan kita penting sekali karena di awal-awal sebelum perizinan kita udah ada hubungan dengan si tempat lokasi yang akan kita gunakan. Kemudian anggaran, kita mempersiapkan anggarannya karena kita banyak membangun set-set. Nah, misalnya ya tadi kayak film ini dia anggarannya banyak sekali. Jadi nah itu paling banyak di sebuah produksi akhirnya larinya ke artistik. Nah, itu anggaran kita harus mempersiapkannya. Kemudian mendanani set ini juga nanti pas lagi syuting, nah kita harus kita harus selalu ada di tempat untuk terlibat kayak set dressingnya harus kita touch lagi ya. Jadi sebagai seorang penata artis itu harus punya taste. Jadi misalnya ada konsep tapi nanti di lapangannya sebuah frame-nya kita juga harus lihat, oh nih di dalam frame-nya itu ternyata masih kurang ini ya, oh masih kurang harus kasih bunga atau harus kasih properti apa, nah seperti itu. Kemudian efek khusus dan poster ini biasanya di akhir, biasanya dikerjakan setelah konsep sudah ada nanti biasanya dengan efek khusus kalau efek khusus itu misalnya ada asap atau apa, nah itu efek khusus fisik ya, itu kita harus mempersiapkan juga. Nah kalau poster juga kita harus sesuai dengan ceritanya, nah kita kasih referensi ke untuk pembuat posternya, oke. Kemudian sudah kalau demikian saya terakhir yang bisa saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan? Oke. Terima kasih Bu Bintang. Ini ada pertanyaan langsung dari teman-teman ya. Nah ini mungkin mundur karena tadi disebut di materi, agak kita ke Pak Bagio dulu mungkin. Pak boleh bertanya nggak untuk membuat film dokumenter biar tidak kelihatan menjenuhkan bagaimana? Kata Atur dari SMKN 1 Gading Rejo. Ya, terima kasih. Saya kira banyak cara ya untuk membuat dokumenter, terutama dokudrama adalah salah satu cara
supaya karya yang kita buat itu nggak menyembuhkan. Walaupun sebenarnya dokumenter kalau kita kemas dengan bagus seperti National Geographic atau Discovery, itu bisa bagus, ya, bisa menarik untuk orang nggak jemu. Dalam hal ini kita bicara dokudrama, ya kita harus lihat sisi-sisi humanis dari tokoh. Mungkin saya perlu kasih gambaran teman-teman di daerah, ya kan banyak tokoh-tokoh budayawan di situ. Terus saya pernah kenal dengan seorang dokumentaris terkenal dari Amerika namanya Rhoda Gower. Dia mencetuskan namanya Library on Fire, di mana para tokoh senior, para ahli seni budaya ini kalau nggak dibikin dokumenternya, dia sudah meninggal maka punah gitu karya-karya dia. Nah ini bisa dibuat dokudrama. Nggak usah harus film panjang, film pendek 10 menit aja bisa. Ya. Umpamanya kemarin saya diskusi dengan teman tentang bagaimana mendokudramakan Pak Salmurgianto. Itu adalah seorang senior tokoh tari, tetapi dia dulu adalah berawal dari penari di Prambanan, ya sebagai penari peran kera. Nah, ini kan bisa kita bisa mulai dari tidak harus dari depan dari dia lahir, bisa mulai dari dia sudah tua, flashback mundur ke belakang, atau bisa dari tengah. Nah, bagaimana kita membuat struktur ceritanya itu supaya menarik? Ya. Karena di sini kebebasan dari si pembuat itu sangat bisa dimaksimalkan. Yang penting realitanya jangan ditinggalkan, gitu saja. Ya, boleh kita melakukan beberapa modifikasi, silakan. Tetapi bahwa itu realita. Nanti dokudrama karya si A, si B, si C mesti akan beda. Tetapi tokohnya pasti akan sama, tempat dia lahir mesti akan sama. Ya, konfliknya bisa diciptakan tapi hanya untuk bumbu saja. Saya kira itu. Masalah bagaimana kita mengemas saja strukturnya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bagio. Ini ada pertanyaan yang sama. Jadi pertama dari Purwanto dan Pak Zaki Wungkul. Nah, mereka kedua-duanya ini bertanya apakah kalau membuat film dokudrama ini boleh lokasinya itu tidak di tempat aslinya. Itu misalnya kalau disebut Pak Purwanto ini, Kartini kan misalnya di Rembang, tapi boleh nggak sih kita misalnya syuting di Surabaya gitu. Nah itu lanjutnya lagi mungkin ke Bu Bintang, dia akan nanya, tapi kalau misalnya kita syuting di tempat lain tapi propertinya sama, boleh nggak seperti itu? Gimana Pak? Ya mungkin saya yang tadi ya, bahwa boleh nggak di tempat lain. Ya saya kira itu boleh, karena justru kalau kita biayanya terbatas, kita harus kita harus melakukan set itu di tempat, bukan di tempat aslinya, tetapi diusahakan mendekati propertinya, mendekati real. Sekarang kan ada yang namanya menggunakan dengan virtual screen. Kita bisa menggunakan teknologi CGI dibuat seperti benar-benar di tempatnya. Sama saja seperti Mas Hanung. Bagaimana memindahkan stasiun Tugu bawa ke Ambarawa. Karena kita nggak mungkin, karena jangan lupa bahwa film itu hanya angle, berapa sudut mana yang kita ambil. Nah, sudut itu yang kita dandani oleh artistik, oleh Bu Bintang dan timnya. Strateginya segitu aja. Jadi nggak mungkin kalau kita membuat bahwa umpamanya kita bicara Muhammad Hatta pernah kuliah di Leiden, kita harus ke Leiden. Ya nggak usah. Itu akan diambil di mana Pak Hatta itu berpikir. Umpamanya berbicara, umpamanya itu hanya di sebuah forum, ya kita ciptakan setnya aja. Tetapi kembali lagi, riset adalah sebagai acuan utama untuk membuat dokudrama, walaupun tidak sesaklek atau seketat dokumenter murni. Terima kasih Pak Widi, itu aja 3 gambarannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami. Terima kasih. Ya. Mungkin dari Bu Bintang juga ada tambahan Bu, gimana cara mengakalin kita syuting di set atau di lokasi lain, sementara seharusnya setnya tuh misalnya di Rembang, tapi kita settingnya di Surabaya gitu. Gimana itu Bu? Ya. Mungkin ini emang pekerjaan artistik. Jadi emang semua, kalau nggak hanya film dokudrama aja, tapi film lain juga semua biasanya dilakukan. Jadi biasanya ada double location. Jadi misalnya satu tempat, satu ruangan, itu bisa jadi rumah sakit, bisa jadi kamar, bisa jadi ruang tamu. Nah itu udah biasa dilakukan. Jadi sebenarnya
sesuai dengan anggaran. Dan contoh tadi sang pencerah itu pun juga sama. Dia menggunakan itu tadi yang Mas Bagio katakan stasiun Tugu. Nah itu sama juga Malioboro dia ke kebun raya untuk kelihatan kesan, misalnya kesan dia di luar negeri. Nah dia ambil di kebun raya, maksudnya atau enggak kesan zaman dulu, tempo dulu. Nah itu lari ke kebun raya. Jadi kita justru menciptakan visual yang otentik, bagaimana caranya. Jadi kita biasanya lihat dari gambar-gambar. Nah, gambar-gambar, foto-foto lama atau dari majalah-majalah koran lama. Nah, itu kita visualkan kembali. Nah, itu yang selalu art lakukan. Di mana akhirnya semua film itu larinya di budget ya. Budgetnya jadi paling banyak karena dia harus memvisualkan gitu, harus merekonstruksi, membangun jadi ceritanya. Demikian, Mbak. Iya, terima kasih. Tadi dijawab sama Bu Bintang sudah, dan ini hari Jogja. Bu, apakah divisi tata artistik juga perlu membuat mood board? Oke. Mood board itu bagian juga bisa sama dengan storyboard ya. Jadi sah-sah aja, apalagi anak sekarang, anak milenial, gampang banget dia tinggal ngambil. Kalau dulu kita susah ya, kita harus gambar satu-satu gambar. Sekarang mungkin mood board itu lebih efektif ya, lebih efisien dan efektif. Jadi lebih cepat yang mengerjakannya, tinggal ambil-ambil. Jadi kayak kolase juga hampir sama ya. Jadi di sebuah itu kan mood board itu kan majalah kita pasang-pasang gambar-gambar dari majalah itu kita rangkumkan. Nah itu kayaknya sekarang itu anak milenial larinya ke situ tuh, karena cepet ya, dia mau buat apapun cepet, tinggal pakai HP juga gampang. Jadi untuk membuat itu apalagi dengan dokudrama ini dia tinggal ngambil-ngambil aja majalah-majalah misalnya zaman Belanda, cari koran-koran atau kalau mungkin masih ada majalah, apalagi misalnya ceritanya tahun 70-an, itu banyak juga majalah-majalah, tinggal dia cari-cari aja, dia buat mood-board. Jadi mungkin lebih efektif sekarang pakai mood-board yang menurut saya ya, begitu aja, demikian. Oke, terima kasih Bu. Ada pertanyaan lagi ternyata. Bu, kalau CGI itu masuknya ke tim artistik atau post-pro, Bu? Katanya. Tentu saja ke tim artistik dan post pro, dia collab ya, seperti film Game of Thrones ya, sekarang lagi kekinian ya. Nah itu kan dia banyak banget ya menggunakan CGI juga. Nah itu akhirnya larinya kemana? Larinya ke kostum sama make up. Nah kita sampai pakai blue screen ya. Nah kostum make upnya itu penting banget. Jadi sekarang kalau kalian lihat semua itu ke depannya mungkin ya, karena udah post pro banyak sekali nih, maksudnya udah berkembang. Jadi akhirnya yang paling penting tuh di artistik, karena dia harus mempersiapkan kostum, make up, properti. Nah itu harus gimana? Nah itu kan konsepnya itu yang harus matang. Kalau gambar dia tinggal naruh aja, dia tinggal tempel. Tapi kalau misalnya kostum propertinya nggak mendukung, hasilnya juga akan yang nggak maksimal ya, itu aja. Jadi saling collab. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bintang. Mungkin saya masih ada pertanyaan sebelum ini, mumpung masih ada 7 menit. Saya juga mau nanya nih, apakah ini buat Pak Bagio mungkin? Nah ini kan ada di Indonesia mungkin sudah mulai banyak film-film mengenai biopik ini ya. Tapi apakah benar Pak Bagio kalau budget film untuk biopik itu disebutnya itu mahal gitu Pak? Jadi mungkin produser itu agak menghindari biopik gitu Pak? Ya, saya kira itu betul ya, memang budgetnya mahal. Tetapi memang kita bisa kalau tanda petik ya, bisa mengakali ya. Kalau kita bisa memanfaatkan teknologi yang sekarang, ya apakah itu dengan CGI atau dengan virtual set, kemudian dengan kejelian seorang sutradara memecah shotnya,
Itu juga merupakan salah satu strategi kalau memang kita mensiasati biaya mahal. Ya, karena dalam film pun kalau kita membuat sampai dalam perancangan produksinya siap, kita akan membuat sampai storyboard, kemudian sampai floor plan. Nah, di situ kan kita bisa tahu angle mana yang diambil. Nah, itu mungkin harus kita siapkan. Bahwa yang pokoknya yang master shot mungkin bisa kita ambil di lokasi atau kita siapkan dengan bantuan virtual screen ya. Nah, tapi yang lain kita bisa kali dengan berbagai standar. Tapi bahwa kalau kita mau sempurna dan maksimal ya memang mahal sekali dan itu memang nantinya harus ada strategi khusus dari produser, harus ada window marketing, jadi bukan hanya untuk di bioskop, mungkin berpikir untuk diputar di platform yang lain atau kemudian dijual ke televisi atau ke dalam pesawat terbang. Strateginya sih itu, tapi bahwa tidak memungkiri memang untuk biopik membutuhkan dana yang cukup besar, Mbak Windy. Makanya tidak semua itu yang jadi yang dibuat waktu itu. Saya kira itu Mbak Windy gambaran dari saya, mungkin Bu Bintang. Iya. Ya, tadi ada pertanyaan lagi Mbak Windy. CGI itu apakah masuk dalam artistik ya? Ya Bu, betul sekali Bu. Oke, kan ada ya. Itu tergantung dengan sistem produksinya ya. Tapi biasanya untuk saat ini itu dipisah ya, karena masalahnya CGI itu dia punya perusahaan sendiri. Jadi dia terpisah. Nanti dia masuk baru bergabung ya. Jadi kayak collab aja gitu. Tapi untuk jadi larinya ke situ. Dan biasanya harganya CGI itu saat ini masih mahal. Jadi kayak waktu itu dia mau buat tsunami. Dan itu waktu berapa tahun yang lalu itu dia dari Jepang. Dia kasih harga yang fantastis. Tapi sekarang udah gampang. Jadi semua proses ini berdasarkan teknologi. Makin lama juga makin gampang. Jadi untuk saat ini mungkin mereka masih di atas angin, jadi boleh kasih harga sebanyak mungkin. Tapi kedepannya mungkin semua orang udah bisa buat. Jadi berdasarkan teknologi, ya kalau nanti udah kedepannya bisa buat, nanti lama-kelamaan akan masuk ke bagian dari anggarannya penata artistik itu aja. Jadi untuk saat ini mungkin masih terpisah, itu aja yang info dari saya. Bagaimana dengan Mas Bagio? Ya, saya kira seperti itu. Kalau kita bicara CGI itu kan sebuah unit lain, tapi bahwa persiapannya itu di praproduksi itu udah berbicara dengan dia, kita sudah kolaborasi dengan dia, sehingga nanti ketepatan untuk penyatuan gambar real sama CGI-nya ini sudah dibicarakan dari awal, sehingga saat pasca nanti mereka tinggal melaksanakan dan mengerjakan. Hanya tinggal kita bertanya tentang anggarannya, sudah siapkah untuk bisa memfasilitasi adanya CGI itu. Oke. Ya, saya kira itu. Terima kasih Bu Bintang. Terima kasih Bu Bintang, Pak Bagio. Tadi saya menjelaskan. Sudah kembali lagi. Oke. Mungkin ini karena sudah tinggal 4 menit lagi. Oke. Sudah tinggal 4 menit lagi, jadi kita akan menerima satu pertanyaan lagi saja. Oke. Ini banyak yang masih penasaran dengan CGI ya. Jadi ini pertanyaan terakhir dari Agus Sobirin. Kita pernah melihat aplikasi wajah aktor itu diganti dengan wajah orang lain. Nah, apakah itu diperkenankan untuk sebuah film itu, Bu, Pak? Ya,
saya kira itu sah-sah aja bahwa itu bagian dari teknologi kan. Kalau kita bicara industri film saat ini kan sudah mengalami disrupsi yang luar biasa. Dari dulu kita menggunakan sistem mekanis, kemudian kita masuk sekarang yang lebih canggih digital, dan sekarang lebih canggih lagi ada hologram segala macam. Itu kalau itu masih bisa mewujudkan seperti apa yang diinginkan oleh sutradara atau seperti apa yang menjadi tujuan dari pembuat film, sah-sah aja sih. Ya, itu merupakan strategi untuk dalam pembuatan film, karena kalau dalam industri film kan kita bicara tentang teknologi, artistik, kemudian bisnis. Ya. Cuman perlu diperhatikan ada tadi kepotong saking serunya, jadi waktunya tiba-tiba sudah habis. Kebetulan Bu Bintang udah harus ada meeting lain, Pak Bagio. Mungkin Bapak bisa bukan dari obrolan kita hari ini mengenai video klip tadi, dan mungkin juga mengenai produksi film biopik bisa juga, Pak. Terima kasih Mbak. Jadi kalau dari menyimpulkan dari tadi ya, dari obrolan kita bahwa memang kita membutuhkan secara dalam hal kaitannya dengan yang saya lakukan dalam produksi, bahwa kita membutuhkan sebuah sistem dalam membuat film itu. Bahwa membuat film itu perlu kita bicara, kalau kita bicara seperti tahapan dalam sebuah produksi adalah dimulai dari development dan diakhiri di distribusi dan eksibisi. Pada saat kita mau menciptakan sebuah film, kita harus tahu mau dipasarkan di mana dan bagaimana strategi pemasarannya. Setelah itu kita jelas, baru kita menyiapkan tindak lanjut berikutnya. Bagaimana meng-create skenario dari ide kita. Nah, setelah kita siap skenarionya, baru kita merencanakan. Jadi namanya pengembangan ide, bahkan kalau teman-teman yang berada di bidang independen, ide pembuat film independen, justru berpikir pada saat perencanaan itu bukan membuat filmnya saja, tapi bagaimana strategi kita mendatangkan dana, bagaimana kita mendatangkan funding. Nah, itu pun butuh strategi khusus juga. Setelah itu semua terselesaikan, baru kita melakukan persiapan produksi. Persiapan, kemudian produksi, pasca. Jadi semuanya butuh sistem, semuanya butuh strategi, semuanya butuh manajemen. Nah, kemudian tentang artistik pun, seperti yang dilakukan oleh Bu Bintang, artistik ini bukan sesuatu hal yang gampang kalau kita nggak disiapkan benar. Karena itu adalah di dalam mise en scène itu kan ada pengendalian, berarti ada manusia, kemudian ada properti, kemudian ada set, itu kan kemudian ada acting, itu harus diperlakukan benar-benar, kostum, make up itu harus disiapkan. Ya, jangan sampai nanti film itu nggak ada kesan bagi penontonnya karena nggak bisa mempersiapkan visualisasi yang seperti yang diceritakan, sehingga bukan kalau kita syuting, tolong nanti pemainnya bawa baju yang ada ya sesuai dengan konsep ini. Jangan. Kalau kita ada dana, kita create. Ya, kalau enggak ya kita persiapkan benar-benar jauh hari. Bagaimana masalah warnanya, kaitannya dengan settingnya. Ya, kalau kita mau bikin set, ya harus kita pertimbangkan ini periodenya kapan. Ini kalau kita bicara tentang persiapan dan kaitannya dengan artistik. Apakah itu di musik? Apalagi kalau kita membutuhkan musik yang musik video, musik yang alirannya lebih ke konseptik abstrak atau ke yang tadi surrealis, impresionis. Nah, itu persiapan artistiknya justru kuncinya selain penyanyi, kemudian adalah kuncinya di artistiknya. Kalau kita bicara tentang video musik, tentunya jalan ceritanya juga itu penting banget, sehingga kita lihat seperti buatannya Rizal Mantovani atau Oleg Sanca Bastiar, kemudian teman-teman video klipper yang baru-baru sekarang yang luar biasa, atau yang buat kemarin Lati, itu luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau dalam dokudrama adalah persiapan itu jangan lupa dikaitkan dengan riset keotentikan atau fakta yang akan diangkat ke dalam film tersebut. Tentunya nanti seperti sampaikan tadi tanyakan Mbak Bidi, kira-kira akan membutuhkan biaya banyak. Itu bisa kita akali. Bahkan lebih bagus kalau di luar negeri itu persiapan produksi bisa setengah tahun lebih. Sampai kita siap benar.
Karena mereka akan mencari dana, bisa dari praproduksinya dari mana, produksinya dari mana, paskanya dari mana. Mereka bisa mencari dana sebelumnya. Kecuali kalau perusahaan itu perusahaan besar yang ada masalah. Kita bicara di sini teman-teman kan teman-teman SMK, teman-teman guru, teman-teman dosen. Saya tadi lihat ada teman saya wakil dekan dari FSMR, Mas Dedi. Terima kasih hadir di sini juga. Nah ini kan butuh strategi supaya kita tidak mengeluarkan biaya besar, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kuncinya adalah kuat di persiapan dan gunakan manajemen pengelolaan anggaran, manajemen waktu, tentunya efisiensi menjadi hal yang penting. Tetapi jangan terlalu ngirit banget. Ada strategi khusus supaya, karena orang bikin film itu kan harusnya senang. Jangan sampai membuat film tapi menggerutu. Habis selesai malah ngomel, nggak mau ikut produksi itu. Jangan. Kita punya bagaimana kiat-kiat supaya kru tetap senang tetapi kerja dapat maksimal. Mungkin diciptakan suasana kekeluargaan. Mungkin yang paling simpel juga makan akan lain kalau kita makan kita sajikan secara prasmanan dengan makan dengan nasi kotak atau nasi bungkus. Itu akan beda. Itu hanya strategi aja dalam produksi. Saya kira itu gambarannya, Mbak Windy. Ya. Oke. Masalah bagaimana persiapan. Iya, terima kasih atas kesimpulannya. Itu jadi cukup banyak yang kita bahas hari ini, dari video klip sampai ke biopik. Tapi poinnya adalah pre-production itu penting sekali, Pak. Iya, penting sekali. Iya. Karena kebanyakan di Indonesia ini orang menyepelekan pre-production, pengennya langsung produk aja gitu. Akhirnya sambil jalan mereka mengalami banyak kendala, mungkin malah boncos di biaya dan sebagainya. Iya. Iya, betul. Oke. Nah, kebetulan kita sudah hampir, tadi udah 3 sesi plus sedikit sesi lagi. Memang hari ini seru banget. Yang partisipannya juga banyak sekali. Terima kasih semuanya buat para partisipan, baik yang dari Jakarta maupun dari luar kota, teman-teman Pak Jo dan sebagainya. Mudah-mudahan ya seminar kali ini itu bermanfaat. Kita pengennya nanti bikin lagi. Ya, amin, ya, amin. Ya. Lanjut terus, Mbak. Banyak yang pengen, ya. Siap. Iya. Nah, mungkin kita nanti dibagi lagi setelah pembahasan tata artistik, bisa ke yang lain, kamera mungkin, atau mungkin juga audio dan sebagainya. Gitu. Jadi mudah-mudahan Bapak dan Ibu nanti akan join lagi di seminar yang berikut. Oleh Mas Niko, dia akan men-share linknya, dan kemudian nanti Bapak bisa masuk ke link itu untuk mendownload si sertifikat tersebut, ya, Bapak dan Ibu tentu saja, dan semuanya juga yang ikut di seminar ini. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mbak Windy, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih Pak Bagio, Bu Bintang juga terima kasih, tapi sudah pamit duluan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara yang lainnya. Asik pokoknya, seru ya. Iya, terima kasih Mbak Windy. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.